cara cerdas agar nanti ketika kita mati masih mendapatkan paketan pahala. Ilmu yang jenengan sampaikan pentingnya sholat, bahayane maksiat. Sama ngomong nih, ke wonge malih gelem sholat, wonge malih ndak gelem maksiat. Kok sampean mati, wonge panggah sholat gara-gara jenengan omongi ngono mau nggih. Gara-gara ajakan yang kita sampaikan, sholat yang dikerjakan itu pahalanya tidak hanya diberikan orang yang mengerjakan, namun juga diberikan pada kita yang menjadi sebab dia mengerjakan sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man alima ilman fakatamahu aljamahullah yaumal qiyamah bilijamin minnar. Man utawi sapane wong iku alima weruh sapa man ilman ing ilmu, barang siapa yang memiliki ilmu, fakatamahu mongko ngumpetake sapa man ing ilmu. Setelah punya ilmu disembunyikan, artinya tidak mau mengajarkan, sengaja tidak ingin mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kita punya ilmu namun pelit ya, tidak mau menyampaikan ilmunya, tidak mau mengajarkan ilmunya. Kita pakai untuk diri kita sendiri, biasanya alasannya wong saya saja belum bisa mengamalkan, masa saya mengajarkan. Biasanya seperti itu. Nafsu kita mengatakan memang sengaja tidak ingin mengajarkan ilmu. Kenapa? Kalau menyampaikan ilmu itu kita dituntut untuk senantiasa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Memang sengaja tidak ingin mengamalkan, sehingga tidak mau menyampaikan. Karena salah satu penyebab nafsunya itu harus mau melakukan ya ketika menyampaikan. Jadi asalnya nafsunya itu memang malas untuk mengamalkan ilmu. Karena menyampaikan sehingga ada beban. Saya harus mengamalkan. Itu salah satu untuk mengatasi nafsu yang enggan untuk mengamalkan ilmu ya menyampaikan. Setan sangatlah cerdas ya, sangatlah cerdik, pandai dalam menipu daya kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya kita sampaikan dan kita juga niat mengamalkan. Bukan hanya menyampaikan kita tidak mengamalkan, maka kita akan jadi seperti lilin yang bisa menyinari yang lainnya, kemudian dirinya sendiri terbakar. Tidak hanya sekedar menyampaikan, namun juga niat untuk mengamalkan. Kok ternyata tidak bisa mengamalkan, itu urusan lain. Karena kita tidak mampu melakukan tanpa adanya Allah yang berikan kemampuan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Man alima ilman fakatamahu, barang siapa punya ilmu kemudian menyembunyikan ilmu tersebut, aljamahullah bil yaumal qiyamati bilijamin minnar. Aljamahu mongko ngendhaleni ingman, akan diikat, dirantai, dibelenggu dengan ikatan yang terbuat dari api, atau diikat kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Oke, kalau tidak niat untuk dan tidak mau menyampaikan ilmunya. Kita yang ngaji sudah punya ilmu. Kalau memang kita itu punya rasa belas kasihan pada orang lain yang tidak ngaji, pasti kita itu tidak malu untuk menyampaikan kepada yang tidak ngaji. Karena melihat mereka yang tidak tahu, seperti ketika kita melihat ada orang yang tidak punya harta. Orang yang tidak punya ilmu itu sama dengan orang yang tidak punya harta. Kalau kita melihat orang yang tidak punya harta, kita kasihan. Sekaligus begitu juga kita juga kasihan kalau melihat orang tidak punya ilmu. Kita yang punya ilmu ya berusaha untuk
memberikan pertolongan pada yang tidak punya ilmu dengan menginfakkan ibaratnya ngoten nggih. Ilmu kita pada mereka. Walau harfan wahidan nggih. Baliu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ya, sampaikan seperti itu. Itu juga cara cerdas agar nanti ketika kita mati masih mendapatkan paketan pahala. Ya. Ilmu yang jenengan sampaikan pentingnya sholat, bahayane maksiat. Sama ngomong nih, wonge malih gelem sholat, wonge malih ndak gelem maksiat. Kok sampean mati, wonge panggah sholat gara-gara jenengan omongi ngono mau nggih. Gara-gara ajakan yang kita sampaikan, sholat yang dikerjakan itu pahalanya tidak hanya diberikan orang yang mengerjakan, namun juga diberikan pada kita yang menjadi sebab dia mengerjakan sholat. Awalnya paham ngoten akhirnya ndak sungkan ngomongnya agama niku ndak sungkan. Ngomongnya agama kok izin ya. Ngomongnya maksiat ora izin. Ndak izin, justru kita itu senang ada kesempatan ini ladang dakwah. Saya harus memiliki tabungan banyak ketika saya sudah mati. Saya harus menabung yang banyak biar nanti kalau mati saya terus mendapatkan paketan pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmal atiyah wa nikmal hadiyah kalimatu hikmah tasma'uha fatatwing 'alaiha. Nikmah iku sak baguse. Nikmah iku sak bagus-baguse opol atiyatu peparing, wa nikmalan iku sak bagus-baguse opol hadiyatu hadiah. Kalimatu hikmatin utawi kalimah hikmah. Kalimatu hikmatin teh kalimah hikmah. Ucapan yang penuh dengan nilai ini loh. Ucapan yang memiliki kandungan arti yang dalam. Hikmah itu mengarah kepada bertambahnya keimanan kepada Allah, semangat kita dalam menjalankan ibadah, takut kita berbuat maksiat itu kalimatul hikmah. Nanti ucapan-ucapan yang kita sampaikan yang membuat orang semangat ibadah, membuat orang takut berbuat maksiat itu kalimatul hikmah. Kata-kata mutiara, kata-kata atau kalimat yang membuat orang itu menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya, menjadi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki yang seperti itu merupakan pemberian yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar diberikan Allah pada kita. Karena dengan ilmu kita bisa merubah sudut pandang kita dalam hidup, mindset kita berubah, pemikiran kita berubah, yang akhirnya kita paham apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yang kiranya menjadikan kita selamat nanti di akhirat. Ini hal yang besar, nikmat al-atiyah kata Nabi, nikmat al-hadiyah, hadiah yang besar, hadiah yang paling bagus yaitu ketika orang mendapatkan ilmu, kalimatu hikmah ini, mendapatkan ilmu agama. Salah satu penyebab ngaji lali gitu mriku. Apa penyebabnya? Ya tidak dianggap ilmu hal yang penting sehingga bar ngaji lali. Ilmu sing ndadekne wong liya niku berubah. Mendatangkan pemikiran. Mindsetnya berubah. Akhirnya perbuatannya berubah. Angane ndak semangat malah semangat, mangane ndak nglakoni apik malah nglakoni. Sampai bertahan teko mati. Maka yang kita sampaikan itu ibaratnya atau sama dengan kita melakukan ibadah selama 1 tahun. Itu nyampe ilmu niku lho, padha karo ibadah setahun. Nyampe ilmu sak jam, padha karo ibadah setahun. Nyampe ilmu sak kecap. 1 kalimat niku lho, padha karo ibadah setahun.